Oke, baik, kita lanjutkan bagaimana penggunaan metode tabel dengan menggunakan Excel. Nah, sekarang kita lihat algoritma dari metode tabel. Nah, pertama, definisikan fungsi fx. Oke, jadi kita buat fungsi fx. Saya coba geser. Nah, saya gunakan fungsi fx sama dengan x ditambah eksponensial pangkat x. Nah, ini kita definisikan fungsi fx. Step yang kedua, tentukan range untuk nilai x yang merupakan batas bawah dan batas atas. Oke, jadi saya ambil tadi batas atasnya 0,5 ya. Dan batas bawahnya minus 1,8. Oke. Tentukan jumlah pembagian n. Nah, saya di sini ambil jumlah pembagian n-nya itu sama dengan 20. Nah, untuk jumlah pembagian tentunya bisa beda-beda ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, tentunya jumlah pembagiannya juga akan mempengaruhi hasil dari perhitungan kita nantinya. Oke, jadi tidak harus 20 ya. Kalau kalian mau menggunakan 5 atau 10 atau angka lainnya silahkan. Oke, selanjutnya kita hitung step pembagi. Saya definisikan step pembagi itu dengan huruf H, di mana H sama dengan batas atas dikurangi batas bawah, kita bagi N. Oke, jadi ini H sama dengan batas atasnya 0,5 dikurangi dengan minus 1,8 dibagi 20. Saya enter, hasilnya 0,115. Oke, selanjutnya untuk nilai I, nah kita buat untuk nilai I 0 sampai dengan N ya. Jadi I 0 sampai dengan. Jadi untuk I itu mulai dari 0 sampai dengan N. Jadi berapa N yang kita buat tadi? 20. Jika kita mau membuat 10 berarti I-nya 0 sampai 10. Sampai 30 berarti I sampai 30 dan seterusnya. Di sini kita menggunakan I 20. Jadi I dari 0 sampai 20. Nah, kemudian kita hitung untuk XI sama dengan X bawah ditambah I dikali H. Nah, sekarang kita tentukan untuk I sama dengan 0, itu batas bawahnya, itu minus 1,8. Untuk I yang selanjutnya, XI. Nah, kita gunakan rumus batas bawah ditambah I dikali H. Jadi batas bawah ya sama dengan, oke, saya sama dengan batas bawah ditambah I dikali H. Ini berapa? I kali H. Ini oke, saya ya. Saya agak jauhkan dikit. Batas bawah ditambah I kita kalikan dengan H. H-nya tadi berapa? H-nya 0,115 dikali 0,115 sama dengan. Oke, nah, enter. Supaya hasil di sini tidak berubah, maka di sini saya kasih dolar ya. Di D sebelum angka 3 itu saya kasih dolar. Saya kasih dolar, kemudian selanjutnya di sebelum D juga saya kasih dolar agar nilainya tidak berubah. Mana dolar saya nih? Dolar. Oke. Enter. Nah, kemudian dari sini, dari XI ini kita tarik. Oke, tetap ya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai FXI atau YI ya. Jadi nilai yang ini berdasarkan rumus kita tadi, yaitu fungsi kita apa? X ditambah eksponensial pangkat X sama dengan
X, oke, saya jauhkan dulu, sama dengan X ditambah eksponensial kali X. Bentar. Oke. Nah, dari persamaan ini kita tarik. Oke, nah selanjutnya nah, untuk sekarang kita cari nilai K-nya ya. Nilai K itu maksudnya akar persamaan dari kasus kita. Untuk dari 0 sampai dengan N, kita cari K. Nah, sekarang kita cari adakah fungsi fx yang hasilnya sama dengan 0. Kalau ada, maka nilai X K tersebut adalah penyelesaiannya atau akar persamaan dari kasus kita tadi. Nah, kita cek di sini. Oh, sorry. Oke, di sini apakah ada sama dengan 0? Tidak ada ya. Jadi ketentuan yang pertama tidak terpenuhi. Nah, ketentuan kedua, kita cari nilai fx ya. X sebelumnya kita kalikan dengan fx sesudahnya menghasilkan nilai kurang dari 0. Oke, kita cari. Misalkan di sini fx sebelumnya ya. Fx sebelumnya. Ini fx sesudahnya. Oke. Kalau kita kalikan fx di sini dan sebelumnya itu positif, berarti dia tidak memenuhi ya, tidak memenuhi kurang dari 0, berarti dia positif. Jadi dan berikutnya kita cari. Nah, jadi di poin ke-10 atau iterasi ke-10 dan ke-11. Nah, jadi fx sebelumnya minus 0,12795, fx sesudahnya 0,05. Berarti ini yang memenuhi. Ya. Ini kalau kita kalikan kurang dari 0. Nah, sekarang kita lihat solusinya. Jadi cara untuk menentukan solusinya, apakah fx sebelumnya itu kurang dari fx sesudahnya? Nah, jika iya, maka x sebelumnya adalah penyelesaiannya. Nah, jika tidak, maka x sesudahnya adalah penyelesaiannya. Atau dapat dikatakan solusinya itu berada di antara x sebelum dan x sesudah. Oke, kita lihat apakah fx yang sebelum kurang dari fx sesudah? Iya ya, ternyata yang sebelum kurang dari sesudah, maka X yang sebelumnya ini, nah itu adalah solusi dari penyelesaiannya. Jadi untuk kasus kita, nilai akar persamaannya itu adalah tepat berada di X sama dengan 0,65. Oke. Nah, dengan cara yang sama, untuk kasus kemarin, ya, nilai fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3. Ya kan, di batas bawahnya 0,5, batas bawahnya minus 1,5. N-nya saya ambil 40, ya, caranya sama. Kalau saya plotkan seperti tadi, ini sudah saya jelaskan di slide ya. Jadi, ini adalah salah satu metode tabel dalam menyelesaikan persamaan nonlinear. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk tugas DPAN yang kedua, itu bisa kalian lihat di slide ini ya. Ini tugas DPAN yang kedua. Jadi saya tugas DPAN yang kedua, misalkan dengan metode tabel, tentukan koefisien gesekan udara yaitu C yang diperlukan agar penerjun payung, ini payung ya, dengan massa 68 kg mempunyai kecepatan 40 meter per sekon setelah terjun bebas selama 10 detik, di mana G kita ambil 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini persamaannya, persamaan yang bisa kalian gunakan. Nah, bisa dicoba untuk dikerjakan sebagai tugas untuk yang kedua. Oke, jika ada
Yang mau ditanyakan silakan ke WA grup. Cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak paham, silakan tanyakan ke WA grup. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.